Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? This is good. Yeah, I'm good. Okay, thank you for joining today's class. I know this is a very good day for lying on bed because you probably will just prepare for tomorrow's. You'll be busy if tomorrow is Monday. Then, so thank you for joining this afternoon class. And before we start the activities today, let's pray first. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai aktivitas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. So, wait. Okay, so we will learn about the very easiest lessons today because today is weekend, the last day of weekend, and you just want to make it as quick as soon as possible. So let's just start about descriptive text. Descriptive is a very common things or very common lesson on your classes because you will learn this on your junior and senior high school, but we learn this again after we just discuss about previous material about narrative. Yes. So let's just start it. So the first question that might become from your mind is what is description text? It's a text that describes and reveal a particular thing, person, or place. Descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan atau mungkin menunjukkan beberapa barang tertentu, usually focus on describing a single location, object, event, person, or place. It used to need to engage all five or reader's sense, signs, sounds, smells, taste, and feels of the test subject in specific way. Ini biasanya itu fokus untuk mendeskripsikan satu lokasi atau mungkin satu objek dan itu membutuhkan atau mungkin mengumpulkan dari 5 panca indera dari pembaca itu, termasuk dari penglihatan, suara, rasa, aroma, dan juga feels atau mungkin perasaan itu bisa disebut indera perasa gitu ya atau peraba gitu, touch. As you can say, the touch. And for the second is general structure. The general structure is very common in descriptive text. People, if you want to describe something, of course you need the two things in general structure. The first is identification, and the second is description. Identification is part of the paragraph of description text which tells a topic and character that will be described. Jadi identifikasi itu adalah sebuah bagian di mana kita akan mengidentifikasikan topik yang akan kita deskripsikan. Seperti contoh kita ngambil contoh kucing lah ya. Jadi mengidentifikasikan kucing dan biasanya itu terletak di bagian awal sebagai introduction dari descriptive paragraph. And the second is description. Is a part of a paragraph of description text which tells the content of describing the particular person, place, or thing. Jadi itu ya bagian deskripsinya ya tinggal mendeskripsikan dari identifikasi yang udah kita pilih itu. Jadi tinggal deskripsikan mengenai kucing itu, jadi ya nama kucing itu dideskripsikan tentang namanya mungkin, apa yang dia suka, atau mengenai kucing yang akan dideskripsikan seperti itu. So for the next slide is the feature of descriptive text. There are 4 things you need to know. People probably already know about the feature of descriptive text karena ini kayak udah common banget dan orang pasti udah tahu lah ya empat dari fitur dari descriptive text ini. The first is specific participant. The second is use the adjective to clarify the noun. The third is use simple present tense to tell the fact of the object. And the last is action verb. Specific participant itu seperti yang kita ambil contoh sebelumnya kucing. For the specific participant ini my cat name bla 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 bla, di kucing itu namanya siapa dan kemudian jenis kelaminnya apa, perempuan kah, cowok kah. Yes. Dan apa itu pun nanti digunakan adjektif untuk clarify dan noun. Jadi kita mengklarifikasi kucing itu sebagai
apa, kayak it, he or she, bisa gitu. And the third is use simple present tense to tell fact of the object. Simple present tense sudah tahu lah ya kalau isinya itu kan verb 1, soalnya kan itu untuk mengatakan fakta dari objek yang akan kita deskripsikan. And the next is action verb to show an activity. Jadi ya kucing, kalau mengidentifikasikan kucing kan like my beautiful cat named Ellie, she is like to playing ball. Playing. Dia suka bermain bola. Itu kan menunjukkan sebuah aktivitas atau kata kerja dalam dalam deskriptif teks. Soalnya kan kayak dideskripsikan juga kan itu kesukaannya apa aja, suka main apa aja, atau lagi makan, sukanya makan atau gimana gitu. So for the next is example is about identification as description. Identifikasinya itu udah jelas lah ya. My father bought me a present I have wanted for years. It's a dog, a puppy to be exact. I call him Ross. Jadi identifikasinya kan udah jelas kan kalau itu anjing, anak anjing lah ya, anak anjing yang namanya Ross, dan itu dibelikan sama ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Jadi kayak udah identifikasinya udah jelas kan itu anjing sebagai hadiah untuk ulang tahunnya dia. Untuk deskripsinya seperti yang as I said before on previous slide, we need to engage all 5 senses, our reader sense. Ross is a small puppy. His size is as big as the palm of my hand. Jadi udah kelihatan lah ya kalau dari pandangan mata itu kan ukurannya kan segenggam tangan. Lalu di selanjutnya itu crying, looking for his mom. Crying itu menangis, jadi kan udah ada kata kerjanya kan, menangis gitu. Dan kemudian di bawahnya itu ada lagi kan grow up into a size of a football ball, itu termasuk dalam pandangan dari pembaca. Jadi kita bisa membayangkan kalau dulu pertama menemukan anjing itu ukurannya itu kecil, sekecil genggaman tangan. Tapi setahun kemudian yaitu udah gede segede bola sepak bola itu. Jadi kita itu bisa dengan gampang membayangkan ukuran anjing yang awalnya sekecil genggaman tangan menjadi sebesar sepak bola itu. Dan dan ada keterangan lagi, we love him so much. Itu kan udah kayak masuk ke dalam perasaan kan kalau orang-orang itu atau mungkin keluarganya itu suka banget sama si anjing ini. And probably we'll ask about the difference between descriptive text and report text, because as you can see from the example, is kind of look same. Okay, for the next is the differences between descriptive and report text. There are 3 things that ada tiga hal yang membuat descriptive text sama report text itu berbeda. And the first is object. Descriptive text is talk about one specific thing, while report text talk about the general thing. Jadi descriptive text itu menjelaskan mengenai satu barang itu lebih spesifik lagi. Misalnya kayak anjing itu warna bulunya seperti apa, bagaimana bulunya itu halus apa enggak. Sedangkan report text is talk about one general thing. Anjing itu punya kaki 4, dia itu makannya apa, udah gitu doang. And the second is the resource, based on objective facts of the thing, while report text is based on careful observation. Descriptive text itu berdasarkan dari objek yang kita lihat atau fakta dari objek yang akan kita deskripsikan. Sedangkan untuk report text itu based on careful observation. Jadi kita akan mengobservasikan dengan kayak hati-hati gitu loh, anjing itu kenapa kakinya 4, atau mungkin anjing itu kenapa bisa dikategorikan satu keluarga sama serigala atau dan lain-lainnya gitu. And let's say for example or for title. Di sini udah terlihat jelas kan descriptive text is use my beautiful cat to describe the cat writer, while report text is just use the cat to describe cat in general. Jadi kucingku yang cantik itu kan udah kayak jelas banget mendeskripsikan kucingnya itu cantik kan, berarti itu kayak berarti ini kucingnya itu cewek dan dia itu bentuknya itu manis, lucu. Well, the report text is just cat karena itu ya kucing. Kita cuma ngomongin kucing, nggak ada yang lain-lainnya gitu. Okay, for this study question so far? Maksudnya itu, maaf izin bertanya bentar.
Jadi kayak descriptive test itu tuh kucing kayak satu pemilik kita, terus report test itu kucing secara umum kayak gitu. Ya, benar-benar. Oke, terima kasih. Benar Ngerti kok. sekali. Any questions again? Any questions again? Or no? No. Lanjut, Kak. Okay, so I will give you 10 questions or you just say are quiz. The rule is easy, you just answering, but ini rebutan ya. Jawabannya ini rebutan. Jadi siapa yang bisa jawab pertama dan benar nanti bakal dapat poin. Untuk soal yang terlihat pendek atau soal yang pendek itu saya kasih waktu 30 detik. Sedangkan untuk soal yang panjang 1 menit. Cukup? Ya, cukup. Langsung jawab aja atau gimana? Jawab aja. Tinggal jawab aja. Sama sebut nama kalau bisa ya. Oke. Nanti dapat poin kok. Oke. Kita mulai ya. Tanya nomor 1. Tiga puluh detik. The Blue Boat. Siapa? Cika? Cika. Benar. Ya. Ya. Okay, for the next question, please answer. 1 menit. Ayo apa yuk? B. Ya. Apa? B. B, ya. Oke, the correct answer is B ya. Soalnya kan udah jelas tuh identifikasinya tuh. Okay, for the next question. 30 detik. A. A? Ya. Udah pada ngerti ya berarti alhamdulillah. Oke, for the next 30 detik ya. Ada yang bisa jawab? C. 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 B. 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 Aku sih C. Indri tadi jawab apa? C. Jawabannya C ya? Bukan B, jawabannya C. Jawabannya C ya. 10 poin. Oke, for the next 1 menit ya. Ada deh poinnya rahasia. 1 menit ya. C. 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 Sampai dulu, ada yuk, sampai dulu. Indri dulu, gak tau lah. C. Ini enggak sih ya, C ya.
Iya, emang C. Ya, jawabannya C. Ya, C. Ya, C. Ini gampang banget ya. Ini saya emang gampang banget. Ayo, 30 detik. D. Touch D. Touch ya, bener. Ya, Rizky dulu. Ya. Ayo, the next 30 detik juga ya. D. 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 D apa? D. Apa yang lain ayo, yang mana ayo. D. D nggak sih? Do. Ya, D. Ya, yang D. Ya, hai. Selanjutnya yuk, lagi. Jawabannya semua ada di slide B. sebelumnya. B, because it tells the fact of the object described. Kan fakta. Ya, benar B. B. Ya. Ayo, next, ayo. Nomor 9. Tangga. C. Yakin? D nggak sih? D nggak sih? C. 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 D ya jawabannya. D, jawabannya D. Ini kan udah apa itu, kita kan feels-nya kan kerasa kan, apa itu, anginnya kan kerasa kan, kerasa kayak apa itu lebih dingin di Kodai Kanal, sedangkan di Chennai itu apa itu anginnya nggak dingin gitu. Kan termasuk feels kan itu tadi, masuk ke dalam sense juga. Iya. Give her the last question. Sebenarnya udah kelihatan sih. C. C. Iya, C. Anjir. Iya, iya, D. Anjir. Flash di Ini diborong nih sama Kujung nih. Diborong sama Indri nih. Parah. Parah. Oke, so there's not nggak ada pertanyaan lagi? If there's no question, let's end our meeting. So, jadi udah apa itu udah dapat kita simpulkan kalau descriptive text itu apa itu membutuhkan simple present tense yang menggunakan verb satu dan action verb untuk menunjukkan dari barang yang kita deskripsikan itu. Seperti kegiatan yang ada yang apa itu, jika benda itu hidup kan bisa ada pasti ada kegiatannya kan, entah kegiatan itu makan atau main atau nonton atau apa gitu kan, pasti ada. Dan terakhir itu, I forgot to tell you that we need to use figurative language atau menggunakan bahasa yang apa itu, yang seperti menggunakan sebuah metafora untuk memberikan suasana ilustrasi kepada pembaca. Jadi ya menggunakan metafora itu juga perlu untuk deskripsi teks. Jadi biar agak terlihat lebih bagus lah ya, lebih indah gitu. Kalau sudah nggak ada yang dipertanyakan, thank you for joining today's class. Have a good day, guys. Thank you to Miss.